sudah dibuka dengan berita yang bikin kita bergetar. Iya, aku tuh prihatin, terus aku sedih juga. Terus aku jadi takut juga loh. Betul. Takutnya tuh dalam arti kata, aduh gimana? Oh itu alasan lu gak nikah jadinya. Lu jangan cari-cari. Lu jangan cari-cari alasan. Situasi seperti ini jangan dibikin alasan. Makanya aku tuh gak. Biar orang gak nanya mulu. Lagi siapa yang mau sama cewek dikadoin begini dipitain coba. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang mau sebuah pernikahan berakhir seperti ini? Tidak pernah ada yang mau. Tapi kenyataannya di sini artis-artis lagi banyak yang mendapatkan kasus seperti ini. Sedang diuji hubungannya, ya kan? Oke, kita coba telepon Raffi Ahmad ya. Hah? Kenapa dia? Kan ini ada tentang Desta. Kita tanya ke Raffi, Desta pernah cerita atau gimana? Ya kebetulan kan lagi di Jepang ini ya. Iya betul. Ya, oke. Iya Raffi keluar negeri mulu. Mana meetingnya sama gubernur. Jadi tadi WhatsAppan katanya dia lagi meeting dengan gubernur. Kita coba apakah bisa di video call atau enggak. Kalau enggak diangkat berarti ini lagi perbincangan tentang persahabatan Indonesia Jepang mungkin ya. Oh luar biasa. Tidak. Jadi agak berat. 1, 2. Nggak ada ya kayaknya nggak ada ya. Diangkat. Pagi. Raffi. Pagi. Lu di Jepang berapa hari sih? Besok pulang besok. Oke. Besok pulang. Ini kita lagi bahas tentang perceraian. Ternyata Desta tiba-tiba mengajukan perceraian juga ya? Nah itu juga gue belum konfirmasi nih karena gue kan masih di Jepang jadi belum nanya apa-apa. Tapi kan lu ketemu Desta sering. Desta suka cerita nggak? Tenis bareng apa? Enggak, dia nggak pernah cerita apa-apa. Bohong kan lu cerita ke gue iya suka. Kenapa sih disudutin orang? Tapi ya pendapat gimana sebagai sahabatnya melihat kondisi yang sekarang Desta sedang alami rumah tangganya, gimana menurut AA? Ya didoain aja apapun masalahnya biar cepat selesai. Amin. Ya betul. Kita sebagai teman cuma bisa mendoakan ya. Iya. Kamu baik-baik aja ya. Gimana nih? Oh perhatian sama partner. Oh perhatian. Iya. Hati-hati ya, kok sakit gak enak badan telepon aku aja ya. Biar apa? Lu dokter apa gimana ditelepon? Gue jadi makin gak paham perjalanan ini. Sukses ya. Iya, dah. Udah dimatiin. Ada gini-gini gitu. Langsung buru-buru dimatiin. Oh iya, WhatsApp-nya tadi nggak lihat yang ke atasnya? Ada icon apa? Gua sama Raffi itu suka bercandaan. Oh bercandaan. Jangan sering-sering bercanda takutnya nyaman ya. Udah. Yang maksudnya nyaman dalam persahabatan. Ya betul. Tapi yang jelas mengenai perceraian ini sebetulnya tidak terjadi di artis saja. Jangan sampai ngomong gini, jangan jadi artis ntar cerai, nggak gitu. Ya, benar. Karena justru perceraian ini entah sedang apa ini dunia, ada antrian orang-orang juga menuntut perceraian. Bukan lagi kita lihat nih ya orang-orang di pengadilan negeri ini ya, pengadilan agama ya. Karena ini kita lihat antriannya makin panjang. Betul. Coba kita lihat sama-sama. Ini tuh. Antrian sidang membludak ini terjadi di pengadilan agama mana tuh? Tanggal 10 Mei jam 8 mana? Di Cibinong. Lah bukan ngantri semen dia. Tuh emang bener ya? Seantri itu? Tadi Padahal lu, Gigi. Belum. Masa gue udah ngantri di situ. Tapi bener juga sih ya. Kata orang-orang kita tuh menikah bukan karena umur. Tapi udah siap secara lahir dan batin dalam berumah tangga itu. Oke, nah. Aku sih lahir udah siap. Batin lu kasih cekak-cekak. Oke, rakyat. Dan kali ini kita secara eksklusif akan menghadirkan. Ini untuk pertama kalinya setelah persidangan, seseorang ini mau hadir untuk bisa langsung menjelaskan secara gamblang ya. Biar lebih jelas lagi langsung saja yuk. Langsung aja kita sambut Ari Wibowo. Mas Ari, apa kabar? Mas Ari? Apa kabar? Long time no see. Apa kabar? Oke. Ganteng banget. Lu mah nggak ngasih tahu? Apa? Tahu gitu kan kalau Mas Ari yang datang gue pakai rok segini.
Ini tamu datang kok dicuekin. Maaf. Nggak dicuekin. Kita masih lagi kagum lihat Mas Hari. Nomor WhatsApp saya mau dicatat Mas Hari. Lu jangan nyari kesempitan dalam kesempatan. Silakan duduk. Duduk sini. Iya. Oke, thank you. Mas Hari, aduh. Sehat Mas? Sehat. Udah lama gak ketemu. Banget. Terakhir emang di mana ketemu? Gak, gue pernah satu sinetron. Kita satu sinetron dulu. Serius? Iya. Jadi apa? Aku waiters. Bener-bener dulu. Mas Hari, Ya. kita langsung aja boleh ya Mas Hari ya? Boleh, Aku tuh penasaran dan aku salah satu orang yang benar-benar kaget pada saat berita itu keluar sebenarnya ya kan? Benar. Tapi kan yang menjalani kan Tetap rumah kembali tangga Mas Ari dan lagi. Mbak Inga juga. Kemarin sudah sidang perdana dan hasil sidang pertamanya gimana tuh? Kemarin, sidang mediasi. Iya. Kemarin Oh, sidang mediasi. jadi tadi aku di belakang dengar tuh Ari yang 2 kali tidak hadir di persidangan. Yang kan di VT tadi tuh? Iya kan. Nah sebetulnya itu emang aku nggak perlu hadir. Oh, jadi bukan yang nggak hadir, tapi jadi sebetulnya ini sedikit Miss. Meluruskan aja. dari pihaknya Inge. Kalau saya bilang pihaknya Inge itu bukan berarti Ingenya ya, Bukan. tapi pokoknya orang-orang yang di sekitarnya Sekelilingnya. Inge yang ikut Oke. membantu dalam menyelesaikan persidangan ini. Nah kan mereka bilang ya sangat disayangkan Ari Wibowo-nya tidak hadir lagi sehingga harus diundur. Itu agak sinetron, agak Padahal- drama. Emang nggak perlu hadir. Yang kemarin nggak perlu hadir itu nggak pas perlu apa? hadir. Yang perlu hadir cuman yang tergugat. Oke, Yang- saat itu. Saat itu. Kalau yang kemarin Mediasi. sidang mediasi harus hadir Dua-duanya. makanya. Nah, dan emang itu baru pertama kali aku harus hadir, makanya hadir gitu. Nah, di mediasi itu baik-baik aja semuanya? Di mediasi. Gimana? Biasanya kan itu- kalau mediasi masih bisa lah untuk Iya, bisa iya. diperbaiki. Iya. Tapi memang ada pernyataan dari pihaknya Inge bahwa ya kalau bukan Ari yang menggugat, ya Inge yang menggugat gitu. Emang kesannya udah pengen banget kesannya berpisah. sudah iya. Dua-duanya Oke. sudah yakin begitu. Oke, yang menggugat kan ini tuh Mas Ari ya? Oke, kemarin mediasi itu kan tujuan utamanya adalah supaya membatalkan Atau usaha untuk membuat memperbaiki, rujuk. iya. Apakah ada pembicaraan ke arah sana dan hasilnya apa? Gini, kalau saya pribadi, saya tidak pernah menutup kemungkinan apapun Ya. bisa. Ya. Masa depan kita nggak tahu, Tuhan Jodoh yang kan- tahu. ya betul. Tuhan yang tahu masa Jodoh depan. emang Tuhan yang tahu Mas Ari. Jodoh. Iya. Kita kan cuma ngebelin doang. Iya kan Mas? Tapi seperti ada harapan. tapi megang sini lembut loh. Iya, iya, iya. Lembut banget ya. Sampai nempok banget gitu ya tadi ya. Coba tolong aminin ya Allah. Siap-siap nampung ya. Oke. Hasil yang kemarin apa emang? Kalau kemarin belum membuahkan hasil apa-apa gitu. Karena ya itu memang sama-sama belum ketemu jalan tengahnya gitu. Cuman memang kalau dari aku juga kemarin kan banyak wartawan banyak media yang wawancara waktu setelah sidang mediasi kan. Nah di situ emang saya mengutarakan kekecewaan gitu kan. Atas pemberitaan yang awalnya begitu viral, aku tidak menafkahi segala macam gitu. Nah, aku kurang lebih kan tahu nih, ini kan taktik strateginya mereka gitu ya untuk bisa memenangkan Inge gitu ya kasusnya gitu. Padahal sebetulnya kan sama sekali tidak seperti itu. Iya, pasti semuanya sama-sama punya alasan. Makanya di ya sinilah kan? Mas Ari pun tempatnya. sendiri punya alasan, mungkin Mbak Inge pun punya alasan. Nanti di sini kita minta klarifikasi. Ya, boleh, Tapi boleh. sebelumnya kita lihat tayangan ketika momen pertemuan kembali Mas Ari Wibowo dan Mbak Inge. Yuk ini dia. Waktu di persidangan. Oke, Mas, lihat tuh. Aku mau nanya itu, Mas. Apa? Tadi pas ketemu sama itu ibu mertua ya? Iya, itu orang-orang Lebih ya, itu, kok pas itu deket banget ya? bapak mertua, ibu mertua, Kok pas mereka sama- keluarganya baik, mereka Kok baik. pas sama Mbak Inge gitu doang? Nggak kayak cuma gitu. Nggak juga sih, lu aja pikirannya kemana-mana. Enggak. Nah, gue ngeliatnya Mas Ari baik tetap senyum, Mbak Tapi Inge sama- senyum Coba gitu. tanyakan. Kenapa? Ya satu begini, satu inginnya kan juga nggak berdiri, inginnya kan duduk juga. Oh iya, bapak mertua, Iya, kalau ibu bapak mertua mertua kan berdiri, dua berdiri, ya kita hormat. salam. Nah kenapa inginnya nggak berdiri? Karena kan emang kita masih satu
Rumah kita tadi pagi juga udah ketemu. Masih ketemu, Kita kan ketemu tadi pagi ketemu, pulang dari sidang juga ketemu lagi. Iya masa Jadi iya? kan Apa kabar bro? Nggak ya kayak gitu juga. Masa mentang-mentang di depan wartawan terus kita yang Pura-pura ya. Wah, kan orang Jadi- ketemu tiap hari kok. Masih serumah. Masih. Beneran masih serumah. Mohon maaf. Ini teman saya emang suka begitu. Kalau orang ada apa-apa memanfaatkan, masih ada kamar kosong satu. Salah. Kita gini, kita tolong jangan Ya. disalahpahami. Ya. Kita itu masih seranjang. Seranjang. Kita masih seranjang, bukan berarti ada aktivitas apa-apa di ranjang lagi ya. Namanya Masa Mas Ari nggak ada aktivitas apa-apa? Otak lu jangan traveling ya. Enggak. Ya maksud aku kan, ini kan kondisinya melihat keadaan yang satu. Maksudnya kita melihat orang luar nih kayak nggak Seperti baik-baik aja. panas, seperti Tapi apakah panas. bisa gitu dalam satu rumah dalam kondisi yang di luaran beritanya bagaimana gitu? Ya, sebetulnya yang membuat tidak baik itu siapa gitu loh. Oh. Ya, karena gini, aku kenal Inge udah 17 tahun. Kita menikah sudah 17 tahun, tidak pernah ada masalah apa-apa. Sekarang mendadak mau cerai, Inge di sekelilingnya Inge banyak orang yang memberikan nasihat, Masukan. memberikan masukan, mungkin juga agak sedikit Orang luar yang nggak tahu kondisinya yang nih nggak ya. tahu kondisinya Dengan tujuan masing-masing. dengan tujuannya pribadi membuat Inge menjadi agak berubah gitu. Nah, makanya saya kemarin tuh bilang, mungkin kalau dikasih izin untuk klarifikasi, saya kemarin bilang saya kecewa sama Inge kenapa mengambil langkah banyak banyak fitnahan gitu yang ada di luar sana. Karena saya tanya sama Inge-nya langsung, Inge, kamu gak keberatan nih berita kayak begini? Iya, waktu di rumah nggak ngobrol gitu. Dibilang aku gak nafkain kamu? Nah itu klarifikasi aja sekarang. Yang mertua baik-baik saja yang jelas. Oh, mertua baik banget. Berikutnya Mereka baik. saja ya. Ya. Jadi yang mengenai artikel itu kan tersebar katanya, maaf ya, aku sebutin boleh nggak? Ya, silakan. Ari Bowo pelit. Katanya Nggak gitu. percaya nih, Menafkahi katanya hitung-hitungan. Masa Sampai sih? pembalut aja disebutin. Gimana itu? Ya. Sekarang begini, yang memojokkan aku di pertama kali, langkah pertama di Instagram aku dan Inge kita sama-sama sepakat kita mau pisah, kita mau pisah Bikin video kan baik-baik. tuh, aku lihat Bikin juga. video kan di Instagramku dan Instagram Inge kan, kita mau pisah baik-baik ya. Tahu-tahu besoknya dari pihaknya Inge, bukan dari mulutnya Inge ya, tapi orang-orang yang ada di sekelilingnya Inge, keluar statement, aduh kasihan sekali, Inge tidak dinafkahi, Inge cuma dibatasin 10 juta, kredit card tidak ada tunai, tidak ada aset. Nah, Mertua 500.000 sebulan. mertua 500.000 sebulan, segala macam itu. Enggak, yang itu belakangan. Cuman dibilang awal tidak dinafkahi, cuma dikasih 10 juta, dibatasin 10 juta segala dan tidak dikasih tunai. Nah, itu jelas sudah bohong. Itu udah salah gitu. Akhirnya mau nggak mau karena diserang banyak media, aku dipojokkan. Ya kita kan laki-laki juga nggak boleh tinggal diem dong. Kalau Ya. kebohongan Ya, harus ya. kita perbaiki dong, harus kita benarkan. Klarifikasi, bikin press conference. Saya kasih lihat nih ya, ini cuman kredit cardnya Inge loh. Ini dari belasan sampai 24 juta, itu cuman untuk Inge-nya doang. Ada wartawan yang nanya, termasuk ini enggak, termasuk air, listrik segala enggak? Bilang, oh enggak, air, listrik, handphone Di Inge luar segala itu. macam itu semua di luar. Ini cuman buat pemakaian dia pribadi dan mungkin untuk belanja bulanan gitu ya, untuk keluarga masak segala macam, ya itu pakai ini gitu. Saya ngomongnya sebatas itu, media ada yang nambahin, nggak tahu siapa ya, untuk pembalut wanita sekian, untuk mertua Skincare, sekian, iya. untuk skincare itu nggak ada yang ngomong sama sekali. Dari pihak kita tuh nggak ada yang ngomong. Dari seperti Inge itu. nggak ada juga? Iya Mbak Ingenya. Dari Inge? Saya nggak tahu dari pihaknya Inge Pihak kita siapa yang ngomong. ngomong seperti itu saya nggak tahu. Oh, Tapi coba ini. karena itu dibarengin dengan klarifikasi Oke, aku, oke. press conference, disangkanya kita yang ngomong begitu, padahal enggak gitu. Nah, Oke. nah, ini kita ada statement dari Mbak Inge Ya. Anugrah. Coba Mas Ari bisa mungkin nanti Boleh. diklarifikasi ya, kita lihat sama-sama. Oke. Terucap dari mulut Mbak Inge-nya langsung bahwa dia seperti benar-benar tidak punya harta. Iya. Bahkan untuk membayar pengacara. Iya. Bahkan netizen tuh melihat tidak pernah memakai perhiasan. Jadi akhirnya seperti sengsara. Iya.
Bagaimana? Ya gini, memang Inge itu dari dulu emang mini make up, ya. Mini make up. Sederhana Lihat di memang. Instagramnya juga dia nggak pernah yang make up heboh gimana Oke, gitu ya. Sekali-sekali kalau foto-foto khusus aja gitu. Sehari-hari ngapain gitu ya kan. Dan itu yang saya suka dari dia. Emang orangnya Sederhana apa adanya aja. apa adanya, natural Oke. gitu. Udah Ki. Mbak Inge natural masih cantik. Lu jangan Ki, gak usah natural banget Ki. Udah make up aja segini doang Ki. Terus Oke, Mas, maaf. ya. Nggak apa-apa. Terus tadi sampai Iya, jadi kalau masing-masing rumah tangga itu kan ada caranya sendiri, ya kan? Ada yang mungkin punya gaji tetap, ya kan? Dia nggak mau pusing, kasih istri, ya kan? Sayang nih kamu pegang, Iya, Mas. ya, kamu pegang uangnya. Pokoknya saya kerja, Iya. ya, kamu Nggak mau pusing dia tuh untuk suami nggak mau ya? pusing, Semuanya pokoknya listrik, dikasih. air, bulanan, Gimana apapun deh tuh yang ini kamu nih? yang atur ya. Ada yang gitu sistemnya. Ada yang begitu kan. Nah, kalau kita kan tahu sendiri dunia entertain, kan begini, Iya, ya kan? iya, Kadang ada banyak, kadang nggak ada sama sekali, Iya, ya iya. kan? Harus Jadi, pinter-pinter harus nih berarti. pinter-pinter untuk ngatur keuangan. Oke. Gitu. Nah, karena memang aku yang bekerja, aku yang menghasilkan, dan aku emang tipe orang yang tanggung jawab. Inge nggak usah pusingin apa-apa soal listrik, apa tuh semua juga aku yang bayar tiap akhir bulan gitu. Jadi Inge tuh udah pokoknya tinggal Ibu rumah tangga aja. iya, pokoknya udah tinggal Terus anak-anak. enjoy life aja, tinggal nikmati hidup, fokus Oke. ke anak-anak segala macam gitu. Jadi yang ngatur keuangan Mas Ari Memang aku langsung? semuanya gitu. Enak banget Dan itu punya bukan, suami kayak gini ya. Nah, dan untuk klarifikasi yang awal itu dibilang cuman dibatasin 10 juta itu udah jelas kebohongan. Ada ya, 7,5 juta ya Mas ya? Astagfirullahaladzim. Padahal bisa 2 kali lipat dan lebih ya, itu khusus buat ingat. Di luar itu selalu ada tunai, namanya dompet kan nggak boleh kosong. Tunai selalu ada, tinggal ingat isi dompet lagi. Dompet udah mulai kosong, tinggal ambil lagi di brankas, tinggal isi lagi. Jadi maksudnya untuk yang besar-besar bayar pakai kredit card, untuk yang kecil-kecil silakan pakai cash gitu loh. Jadi tidak sesengsara yang dilihat. Kalau sengsara masa bisa bertahan 17 tahun. Karena nih ada dua versi yang berbeda bertolak belakang kan ya. Tadi katanya sekarang Tapi memang benar saya tidak ngasih dia nih bulanan buat kamu gitu. Kami mau pakai apa ya silahkan. Semua gitu. kebutuhan. Gue juga di Semua kebutuhan tuh di rumah tangga gue Iya. juga gitu, beneran kan itu ya udah kalau kamu perlu nggak ada Iya, bulanannya iya, udah betul. ambil aja semaunya istilahnya. Ya. Nah pilihannya Duitnya suami, duit istri begitu kan? betul. Nah pilihan istrinya sendiri mau menghambur-hamburkan atau sederhana Ya. dan irit gitu seperti itu ya. Betul. Nah, kebetulan emang istriku dia bukan orang yang boros, yang apa. Nah, itu juga ada tulisan Arwibo menceraikan istri karena boros. Itu juga Salah besar. asal ini aja. Oke. Iya. Asal bikin berita aja. Ada yang bilang aku punya anak sama Lulu Tobing. Sama siapa? Lulu Tobing. Lah, kok bisa ke situ? sinetron. Nah, makanya kan. Sinetron. Jadi kemana-mana gitu, kemana-mana banget. Mbak gitu. Lulu. Tapi Mas ini ada artikel tentang perjanjian pranikah Mas Ari dengan Mbak Inge. Kita lihat Ya. Apakah ini artikelnya benar dulu atau ya. enggak ya? Kita lihat sama-sama. Jangan julid kata Ari Wibowo soal perjanjian pranikah dengan Inge Anugrah. Gimana Oke. ini? Yang ngomong jangan julid tuh apa ya? Siapa ya? Enggak. Ceritanya. Enggak ngerti Ini juga. kesannya Oke. kamu Mas Kesannya Ari yang Mas ngomong. Ari, Enggak ya? ya. Enggak. Tapi sebentar, ada perjanjian pranikah. Memang ada dari awal. Dari awal Memang pernikahan dari awal 17 tahun ada lalu. dan emang nggak pernah jadi masalah. Boleh tahu isi perjanjian nikahnya, Bang? Ya isi perjanjiannya memang kalau isi perjanjiannya bahwa apa yang atas nama aku adalah punyaku, apa yang atas nama Inge adalah punya Inge. Ya waktu dulu kita menikah 17 tahun yang lalu kan kita juga nggak tahu apa Inge akan berkarir atau tidak gitu ya. Aku akan seperti apa gitu kan. Tapi pranikah itu juga ada satu kelebihan yaitu kalau seandainya nih katakan nih istri setelah anak-anak udah dewasa dia memilih untuk berkarir karena kan Inge tuh sebetulnya pinter banget. Ya. Dia jauh lebih pintar dari saya, dia S2. Wow. Saya lulusan SMA. Ya kan? Oh, ini S2. Inge S2 gitu. Jadi sebetulnya kan kalau dia mau kerja silahkan Bisa aja. banget, ya. Tidak ada yang larang dia untuk bekerja gitu Oke, kan. oke. Karena aku sendiri udah pernah ngomong sama istri, sayang
nggak sayang nih kamu tuh udah lulusan S2, orang tua kamu udah biayain kamu mahal-mahal, S1 di Vancouver, S2 di Melbourne gitu, nggak sayang kalau nggak dipergunakan gitu ya kan? Pilihannya nggak mau. Iya, pada saat itu dia bilang, aku udah umur segini nggak punya pengalaman kerja, aku mau kerja apa? Oke. Gitu. Nah, pada akhirnya dengan perjanjian pranikah atas nama Mas Ari dan atas nama Mbak Inge, pada akhir pernikahan ini mudah-mudahan tidak sampai akhir banget. Ya, jangan. Apakah ada aset yang atas nama Mbak Inge? Ada. Ada. Nah, makanya itu juga Nah, ini- salah. ini Dibilang kita harus dibilang klarifikasi Inge nih. tidak punya aset itu salah. Ada. Ada. Ya. Jadi ada yang Ada yang atas nama dia. diputuskan ini atas nama kamu ya, ini atas nama aku gitu. Iya. Terus netizen nanya, lebih banyak atas nama Mas Ari atau Mbak Inge? Ya kebetulan karena memang yang bekerja saya kebanyakan atas nama saya, tapi harus diingat juga atas nama saya tuh buat siapa sih? Gitu ya kan? Ya tentunya misalnya ada apartemen itu kan saya udah belikan untuk anak-anak gitu ya kan. Jadi kan ya sama juga misalnya ada aset yang nanti buat anak kuliah kalau misalnya secara keuangan mungkin karir di dunia entertain kan ya itu up and down, kita nggak pernah tahu. Ya. Kalau ternyata lagi down ya udah aku bisa jual apartemen Aset buat yang biaya mana. kuliah anak-anak gitu. Cuma loh. sekedar atas nama saja. Iya, bukan kan nggak ada yang rencana mau cerai kan. Iya. Kalau Baru. kondisi lagi panas begini memang semuanya tuh Semua serba. jadi bisa dibikin salah lah. Iya. Oke. Oh, Iya. dan jelas pernah saling cinta dan menyayangi, pasti berita Mas Ari dan Mbak Inge juga sering digoreng media juga, intinya seperti itu ya. Memang Nanti begitu, banyak ya. yang harus diklarifikasi lagi dari headline-headline, boleh? Silakan. Siap ya? Ayo. Ini kesempatannya ya. Yes. Oke, sesaat lagi tetap di sini di For Your Pagi. Hutan yang malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan yang tak terungkapkan, tapi mengapa kau tak berubah, ada apa? Ya, masih di FVP For Your Pagi dengan Mas Ari Wibowo. Ini eksklusif sekali setelah sidang mediasi. Ini pertama kali lagi ketemu. Ya. Sebetulnya sepanjang iklan kita ngobrol. Iya, Banyak banget. sedih. Aku sedih sih. Ya. Serius banget tadi aku ngedengerin itu kayak sebenarnya kalau perjalanan 17 tahun itu kan perjalanan yang panjang banget Iya. ya sebenarnya, dan kayaknya harusnya sih hal-hal indah itu akan saling memperkuat. Dan kita bisa Aku melihat jadi juga, sedih, ya kan? kita melihat juga dari itu ekspresi dan juga perlakuan dari mertua. Iya. Pas ketemu juga sampai nangis itu, sedekat itu. Deket, aku sama mertua tuh deket. Kita karena kan gini ya, orang tuaku kan sudah pisah juga ya. Ibu saya kembali ke Jerman, papa saya sekarang besok ulang tahun ke-94. Masya Allah. Jadi udah Sehat-sehat, iya. Om. Terima kasih. Iya. Besok ulang tahun ke-94, jadi maksudnya udah tua banget juga. Jadi sebetulnya ya anak-anakku ya yang namanya keluarga yang paling dekat, yang selalu ngerayain Natal bareng, ulang tahun bareng, ya itu dengan keluarganya Inge. Jadi udah pasti aku deket dengan Oke, mereka. dan sampai meneteskan air mata. Iya, kasihan sekali. Ngasih 100.000 sebulan bener gak sih? Nah kan tadi udah dibilang itu, gini loh. Mbak Inge aja Mertua- sekolahnya, mertua- Mbak Inge sekolahnya di Vancouver, Makanya. di Melbourne. Jadi mertua aku itu bukan orang susah, orang sangat punya gitu. Jadi mereka nggak butuh 500.000 dari aku tuh nggak butuh. Jadi mereka aja sebetulnya kesel dengan ada pemberitaan Ari ngasih 500.000. Dia bilang ya ampun Ri, mana pernah sih Mami minta-minta. Gue bilang ya iya mah itu kan media aja gitu, nggak usah percaya Iya. gitu ya. Oke. Mereka baru sadar gitu, oh media tuh bisa kayak begitu. Tapi karena saking dekatnya pertama kali mendengar apa yang disampaikan sama mamanya Mbak Inge pada saat itu, ibu mertua. Oh kalau ibu mertua sih benar-benar berusaha keras, ibu mertua, kakaknya, bapak mertua tuh berusaha keras supaya perpisahan ini tidak terjadi. Iya. Gitu. Makanya Tapi, dia ya. bisa nangis begitu karena memang sebetulnya ya kita semua tuh tidak mau. Dan sampai titik ini pun belum ada kepastian, kok bisa saja tiba-tiba misal ya. Kita nggak ada- Tuhan yang maha membalik-balikan Kita nggak ada yang hati. tahu. Awal cekcok, Ya. tiba-tiba maaf. Kok tiba-tiba ada isu orang ketiga gimana sih? Oh ya, oke. Jadi kalau surat ini maksudnya surat gugatan ya, Ya, pertama ya. masuk itu kan tulisannya cuman kayak cekcok perselisihan gitu ya, yang tidak ketemu jalan keluar gitu. Karena memang di awal saya pun tidak mau menyampaikan soal pihak ketiga itu ya, cekcoknya kan bisa
Tentang sebabnya apapun. apa gitu ya kan. Ya kalau misalnya bagi Inge kurang nafkah itu jadi cekcok ya bisa aja. Bagi aku itu karena pihak ketiga bisa aja. Tapi kan ya cekcok itu terjadi. Nah cuman memang kita kan tidak mau membongkar aib orang, kita tidak mau ngomongin yang jelek, yang negatif, biar itu kan di dalam persidangan yang tertutup aja gitu ya kan. Jadi cukup hakim, saksi yang tahu gitu. Tapi ini cuman akhirnya terpaksa aku ngomong gitu. Terpaksa aku ngomong karena kembali dari pihak orang-orang yang ada di sekitar Inge itu bicara bahwa di sini sama sekali tidak ada unsur pihak ketiga. Kalau aku diam aja, artinya aku membenarkan pernyataan dari pihaknya Inge bahwa tidak ada mengungkap tuh. Padahal nggak mau ungkap gitu. Cuma akhirnya karena dari ya itulah ngomong terus kan, ketemu kamera selalu sibuk ngomong itu ya dari pihaknya Inge, bukan Ingenya ya, tapi orangnya Inge. Jadi mau nggak mau saya harus klarifikasi bahwa kalau dibilang bukan karena pihak ketiga ya itu salah gitu. Artinya memang ada pihak ketiga, udah gitu doang. Tanpa detail menjelaskan. Tanpa detail. Oke. Dan emang nggak perlu detail nanti di dalam persidangan aja. Dan Publik nggak perlu tahu lah. Publik tidak perlu tahu karena apa? Jejak digital itu selalu ada, kasihan anak-anak. Dan yang berumah tangga kan Mas Ari dengan Mbak Inge. Iya, biar Nah, kita aja yang selesaikan. Masalahnya media tampaknya lebih detail. Coba kita klarifikasi ya. Kalau misalnya kita Apa ya? Ini kita ada beberapa artikel nih. Kalau itu kita klarifikasi. Coba. Coba artikel yang ini. Ari Wibowo akui masih sayang Inge Anugrah meskipun ada rasa kecewa. Image saya dirusak oleh seseorang yang sudah 17 tahun bersama. Jadi begini. Yang merusak bukan Inge secara langsung, tapi kan melalui orang-orang yang mewakili Inge di sini, iya kan? Nah, saya tanya sama Inge, kamu gak keberatan nih? Mereka ngomong seperti ini? Ya, awalnya kelihatannya tidak terlalu keberatan gitu. Itu yang bikin saya kecewa gitu. Kamu kok nggak mau kasih tahu? Tolong kasih tahu dong, nggak usah ngomong kayak begitu gitu. Ini kan kebohongan, ini kan nggak bener gitu. Cuman kayaknya ya. Ini loh, Inge yang aku kenal tuh bukan Inge yang aku lihat sekarang. Jadi aku ngelihatnya tuh dia tuh terlalu mudah dia nggak punya prinsip dan terlalu mudah digoyangkan, dikasih tahu dikasih nasihat yang bagi aku mungkin salah gitu. Ya. Kalau dikatakan, maaf kalau saya salah, menikmati pemberitaan yang ada, Mbak Inge? Menikmati mungkin awal-awal dia oke gitu ya, karena dia ngelihat banyak banget yang mendapat support mendukung Inge ya kan. Tapi kok lama-lama semakin kesini kan lah mertuanya aja ngomong baik tentang aku. Akhirnya Inge pun keluar pernyataan, oh enggak kok sebetulnya Ari tuh orang yang bertanggung jawab, mencukupi semua. Nah kan jadinya netizen jadi bingung, loh ini gimana sih, awal katanya nggak dinafkahi, sekarang kok dibilang kecukupan, nggak ada kekurangan, tanggung jawab. Jadinya yang bener yang mana gitu. Nah sekarang tuh kan udah netizen mulai 50-50 gitu. Ada yang masih nggak ikutin berita, nggak nonton FYP, ya kan. Jadinya mikirnya masih pembalut wanita masih dihitung segala macem, ya kan. Dibatasin 10 juta, masih ada yang berpikir seperti itu. Ya udah biarin aja, kita nggak bisa menyenangkan semua hati semua orang. Tapi minimal kan saya terima kasih bisa datang ke sini, bisa klarifikasi. Karena kalau nggak begini, betul. Kebohongan akan ada di luar sana terus. Kemarin ada yang ngomong kan gini, iya Ari Wibowo ganteng-ganteng pelit, mendingan Ari Kriting, kata gitu. Nggak ada Mas Ari. Nggak ada yang ngomong gitu. Yang ngomong dia sendiri Mas Ari. Bener, sumpah. Ada yang ngomong, lu sendiri yang ada di otak lo. Gak ada. Bener mas. Ada yang ngomong gitu. Iya bener, sama-sama Mas Ari gitu kan ya kan. Tapi Mas dalam gugatan perceraian apakah Mas Ari menuntut hak asuh anak? Iya betul, saya menuntut hak asuh anak. Kenapa Mas? Kenapa tidak? Karena anak Mbak kenapa? Mbak mendingan bawa minum deh Mbak ini. Kayaknya aku baru ngobrol bentar aja udah posesif ya. Gini loh. Sampai kapanpun Inge adalah ibu dari kedua anak kami, Kenzo dan Marco. Dan itu tidak mungkin siapapun yang pegang hak asuh
tidak mungkin aku akan kayak melarang anak-anak untuk bisa ketemu dengan ibunya. Sebaliknya anak-anak aku juga pasti tidak mungkin mau dilarang sama aku untuk ketemu dengan mamanya gitu. Jadi ini hanya supaya mempermudah, karena kan memang aku yang membiayai dan emang anak-anak maunya ikut aku. Oh iya, anak-anak sendiri gimana? Anak-anak yang pengen. Anak-anak memang maunya ikut aku. Jadi kan kalau begitu kenapa nggak sekalian aku aja yang pegang hak asuh anak? Usia berapa aja sih? Hah? Anak-anaknya usia 15 dan 13. Pada saat mendengar situasi ini, mama papa akan bercerai gitu, gimana mereka? Pastinya sedih lah. Pastinya sedih, tapi mereka tahu apa yang terjadi. Mereka tahu kebenaran, tahu faktanya, dan itu sebabnya ya mereka juga memilih untuk ikut aku. Kenapa mereka memilih bersama dengan papanya? Ya gini, sebetulnya bukan mereka aja. Inge pun pernah ngomong ke saya, tapi kalau kita cerai nanti aku kan nggak bisa ngerawat anak-anak lagi. Aku kan harus mulai berusaha, aku harus mulai karir baru. Dan aku bilang ya nggak apa-apa. Kan anak-anak bisa ikut aku, toh aku nggak nggak akan pernah melarang untuk ketemu gitu, nggak mungkin. Iya, cuma tanggung jawab dan lain-lainnya di Mas Ari. Cuman gini ya, kalau memang kan saya kan sudah ada, karir saya sudah jelas, ya kan. Sekarang pun lagi membuka, lagi memulai hal-hal yang baru, ya kan. Kalau Inge kan ya dia benar-benar sekarang pun udah kelihatan sih di Instagram kan dia udah mulai banyak aktivitas, endorsement, olahraga segala macam. Jadi sebetulnya ya Inge pun sudah mulai. Nah kan susah kalau misalnya dia masih harus urus anak tapi harus mulai berkarir. Ya aku kasih Inge kesempatan, silakan berkarya aja, berkarya aja. Suka olahraga. Dia suka olahraga banget. Emang dia tiap hari olahraga. Pak, kalau Mbak Inge mah angkat barbel, aku nelen barbel kebanyakan jadi. Yang jelas, apapun keputusannya nanti, anak-anak intinya tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian dari kedua orang tua. Harus dan akan lakukan ya. Dapat kasih sayang dari keduanya, dapat perhatian dari keduanya, dan bisa menghormati kedua orang tuanya juga terus selamanya. Dan maunya juga aku sama Inge itu jangan sampai dibuat jadi kayak bermusuhan gara-gara selesai putus gara-gara gitu. gorengan media, gara-gara orang yang ada di sekitar Inge yang berusaha menghasut, memanas-manasin gitu. Awalnya kan baik-baik aja ya? Awalnya baik-baik aja. Ya walaupun ada masalah apa ya kita nggak perlu tahu, tapi jangan digoreng jadi macam-macam. Ya udah pokoknya intinya mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Amin. Apapun keputusannya nanti. Amin. Tapi yang bermasalah tidak hanya Mas Ari dan Mbak Inge saja. Ini kasus dugaan perselingkuhan kali ini datang ke rumah tangga Fandi Christian. Wow, ini bikin heboh banget. Iya. Nah, kita juga akan klarifikasi sama sahabatnya Dahlia Polan, istri dari Fandi Christian ini ya. sering dicurhatin katanya dekat banget karena tumbuh kembangnya berkembangnya dalam dunia entertainment sama berbarengan ya kan. Langsung aja ini dia Ricky Cuaca. Hai. Ricu, apa kabar sih? Iya. Kok ketawa sih? Iya. Kangen. Halo Kari. Apa kabar? Iya. Ini dia Boleh nih. duduk? Di mana saya? Boleh duduk. Jadi sering curhatnya sama lu, Ki. Lah kok begitu? Ricky Cuaca, Ricu yang bikin ricuh. Iya. benar. Kayaknya kalau curhatnya sama lu salah deh jadinya deh. Hati-hati sama curhat sama gue bongkar. Canda. Bercanda loh. Ini ada tayangan dugaan perselingkuhan Fandi Christian, kita lihat dulu ya, boleh ya? Bener gak sih? Yuk kita lihat, ini dia. Oke. Gue sih sempat lihat capturean tersebut. My Weekdays. My Weekdays, tuh tahu. My Weekdays, karena ketemuannya pas weekdays doang katanya. Oh gitu maksudnya? Disebutnya My Weekdays, karena weekend bareng gua, weekdays bareng dia. Serius? Maksudnya weekdays bareng yang itu, lain, weekendnya bareng AA. Enak aja. Salah dong, bareng istrinya dong. Weekendnya bareng istrinya. Gue Jumat sore. Tapi kita ngundang Ricky ke sini kan untuk membicarakan masalah ini ya. Ini lu beneran bersahabat sedekat apa sama Dahlia sampai lu berani untuk speak up juga tentang kondisinya sekarang? Perjalanan Dahlia dari mulai dia mau nikah, pacaran lah, sebelumnya putus nyambung sampai dia nikah kan itu sama gue, syuting sinetron bareng lama sama dia. Jadi kayak udah tau lah perjalanan sepak terjang percintaan mereka berdua tuh udah tahu sebenarnya gitu. Mereka kan menikah muda dan sekarang sudah 3 orang anak.
sekarang sudah berumah tangga masih tetap curhat? Gue masih surat-surat, apalagi kan kemarin-kemarin sempat ada masalah yang waktu Aliando sempat speak up itu kan aku kan satu geng sama mereka kan. Jadi sering curhat, Dahlia Polan lagi bangun rumah di Bali juga aku selamatin. Pokoknya setiap apapun pasti kita kabar-kabaran. Termasuk rumah tangga nih, masalah rumah tangga nih? Iya, termasuk gitu. Oke. Tapi yang kemarin yang berita-berita heboh itu, berita-berita yang heboh itu tuh memang gue dikasih tahu sama netizen awalnya. Gue tidak mau mencoba untuk kayak mengorek-ngorek gitu loh. Tapi akhirnya Polan bilang sama gue, Kak, ini bukan gosip ya Kak, ini real, dia bilang gitu. Oh, oke. Kenapa Polannya nggak muncul ke media? Ikut campur lo, berarti lo urusan orang, lo yang ngomong, mau ngapain? Ya kan Mas Ari ya, biar aja yang bersangkutan yang ngomong. Sekarang gini, gue tuh konsepnya cuma TikTokan doang awalnya. Gimana TikToknya lo? Videonya cuma gini, udah ya aku tuh nggak tahu, pokoknya intinya Dahlia Polan itu punya permasalahan, memang ada masalah sama suaminya. Tapi ya memang balik lagi ke mereka semuanya. Tapi kayak heboh aja gitu loh permasalahan. Lu ada mereka orang ada berdua. masalah, lu pansos sih, ya nggak bener aja. Bukannya pansos sayang. Hari gini tuh ya namanya orang kan tahu gue sahabat sama dia, ya udah gue kenapa emangnya boleh dong. Oh gitu. Iya. Speak up aja. Speak up aja. Ih, untung Mas Ari nggak curhat ke dia loh, Mas. Jangan Kalau Mas Ari, kalau Kak Ari awalnya gue pengen maunya kayak gini. Kak Ari boleh kali kontenan. Nah. Tapi kalau sama Polan Boleh. Mas Ari kan naik motor gede. Nah lu tidurnya sih dilindes kontennya. Oke. Nah, tapi di tengah kasus yang tengah melanda Dahlia Polan masih aja ada yang nyinyir kalau Dahlia Polan itu katanya cuma sensasi. Nah, itu dia masalahnya. Di sinetron suami. Pakai beginian. Nah, sesaat lagi ya kita korek lagi. Di sini dia VP. For your mind. Andaikan kau datang kembali. Masih di VP for your party. Langsung aja. Coba tanya. Dahlia Polan kan sampai sekarang belum muncul ke permukaan. Apakah dia mendelegasikan kepada lu untuk menjadi jubir? Sebenarnya enggak, makanya tuh dia tuh berawal mungkin dari berita-beritanya aja, karena gue kan foto sama dia, terus juga video call sama dia, terus kayak wartawan tuh pada heboh aja gitu kan, kayak nanya-nanyain ke gue gitu loh. Jadi gue jawab seadanya sesuai dengan yang gue dengar, tapi memang ada beberapa part yang nggak mungkin gue sebut-sebutkan, yang gue umbar-umbar karena bukan hak gue juga gitu kan. Tapi intinya ya Polan bukan yang nggak mau. Dia kan jauh juga di Bali ya, jadi tuh kayak susah juga untuk kayak bertemu sama kita kayak di TV kayak begini. Keberatan nggak dia kalau lu menceritakan apa Gue udah izin. Gue karena kayak gini gue takut ya. Maksudnya ngomong-ngomong kayak gini Dia takut pasti salah media lah. gue takut. Maksudnya ini gue pasti akan bilang, Polan, gue kalau ngomong gini boleh nggak? Gue kalau ngomong ini boleh nggak? Apa Boleh, yang Kak, boleh, diperbolehkan Kak. apa sama Polan coba? Ya yang gue ngomongin sekarang. Ya, yang nggak diperbolehkan yang dia liatin ke gue tadi. Astagfirullahaladzim. Semua dibongkar. Emang susah ya. Bahaya kan kalau udah bahaya. curhat sama Tapi nggak- Irfan Haq. Nyampe manajer Lady Gaga sampai tahu loh ceritanya semuanya. Britney Spears mau naik panggung aja nanya dulu ke gue. Gimana Polan gitu. Ya Allah. Ini kita ada mau klarifikasi satu hal dari artikel ini ya. Coba kita lihat sama-sama artikelnya apa nih ya. Ricky Cuaca sebut Fandi Christian diduga sudah berselingkuh dari Dahlia Polan Bukan sejak gue yang lama. sebutin. Berarti bukan lu yang nyebutin? Lu. Yang nyebutin siapa? Itu berawal dari konten TikTok gue memang bilang kayak gini, permasalahannya ini perempuan kenal sama istri sah. Gue cuma ngomong gitu. Tapi Iya. memang benar, Iya, benar. Ada komunikasi ya. Iya, enggak, Kok lu tahu? tapi memang benar. Jadi maksudnya gue lebih ke situ sih, bukan ngomongin soal yang lama atau enggak. Cuma balik lagi nih ya, logikanya kayak gini. Ini kan chat-chatan itu kan memang udah ditunggu lama sama Polan untuk mengumpulkan bukti, ngerti nggak sih? Iya. Ngumpulin bukti-bukti chat. Ya. Salah satunya My Weekday. Kalau ngumpulin berarti jatuhnya udah berapa lama? Oh iya. Ya gitu. Jadi tuh kayak spekulasinya seperti itu, tapi nggak pernah bilang yang lama sampai bertahun-tahun nggak. Nah yang ini coba nih, lo Artikel berikutnya klarifikasi nih. lagi nih artikelnya coba. Kita baca sama-sama. Nih Ricu nih kayaknya yang bikin Ricu emang bener dia. kayaknya. Oki. Mana artikelnya? Fandi Christian selingkuh, Ricky Oh, Cuaca iya. siap tampung Dahlia Polan di rumahnya. Maksudnya Tuh. gimana? Gimana sih? Jadi kan gini, waktu
waktu berita itu heboh banget, gue kan video callan sama Polan, gue tanya kabar ini bener apa enggak, ini bener kak, dia bilang gitu. Ya udah lu aman nggak? Karena dia kan masih bocah, di mata gue dia tuh masih bocah gitu. Walaupun loh. anak 3 ya. Walaupun udah anak 3. Jadi gue selalu bilang lu anak lu 3 masih kecil-kecil, lu perempuan, kalau lu kenapa-kenapa di Bali gimana? Mendingan lu kalau lu kenapa-kenapa lu ke Jakarta, lu nginep aja rumah gue nggak apa-apa. Sekalian deh Mbak Inge juga katanya mau. Kok jadi nampung semua dia? Bukannya Kalau enggak akunya aja deh. Hah? Ini menarik. Aduh, jadi bukannya apa-apa, body gue kan mirip-mirip sama Inge. Lo enggak kalau nanti si Polan ada di rumah lo, gua ada di rumah lo kan kita bisa saling Betul. saling mengisi, Iya. saling curhat, saling curhat. ya, saling menguatkan gitu loh. Terus gue ngomong gini, di rumah gue kok banyak urusan rumah tangga sih? Oke, nih. Tapi beredar katanya jangan-jangan ini adalah trik marketing Iya, karena sinetronnya. ya katanya Awalnya. yang diduga itu justru di sinetronnya jadi dibikin lebih dekat lagi. Iya awalnya memang justru jangankan itu, gue sendiri pun juga ngomong Berpikiran hal yang berpikiran sama. kayak gitu. Kayak ini peres kan, lu cuma kayak naik-naikin sinetron Biar suami pada lo heboh nonton kan ke situ. Iya biar, soalnya kan si ya gitu kan, jadi kayak Ceplosan kan lu. Ceplosan kan lu. Enggak. Pokoknya ya gitu, jadi kayak awalnya gue berpikir kayak gitu. Tapi setelah gue klarifikasi sama Polan ya video call itu, dia bilang, Kak lu tahu gue dari dulu kan Kak, gue tuh nggak pernah drama, gue tuh nggak pernah bikin sensasi, gue tuh nggak pernah ngapa-ngapain. Ya kalau ini benar ya benar, nggak mungkin gue Oke. speak up kayak begini gitu katanya. Polan mau ngapain selanjutnya? Akan menuntut Kondisinya dulu deh, enggak sekarang sih. kondisinya Polan, Polan. dia mah baik-baiknya, dia santai, dia perempuan batu kan. tidak akan menuntut Dia maksudnya kuat gitu loh. Si Polan Batu gue tidak akan menuntut sebuah perpisahan. Gak enak sama batu kali. Sudah ada tuntutan. masih mending gue Batu Kali. Nggak. Dia yang hanyut di kali tuh. Kuning dong, bau. Ada mau ke perpisahan nggak? Perceraian nggak? Nggak tahu kalau kayak gitu. Mudah-mudahan nggak ya. Tapi maksudnya kalau gue bilang sih, gue selalu bilang sama Polan kalau bisa lu pertahanin ya, soalnya kan apapun yang terjadi kan anak 3 gitu. Oke. Itu temen yang baik tuh begitu. Emang lu mau? Oke, kita ke pesan saat lagi tetap BPP for your pagi. Temen yang baik. Oh, hari ini panas ya, tapi banyak klarifikasi yang bisa kita ambil ya. Ya. Terakhir Ricu, Ya, ngobrol nggak? Dahlia tuh mau terjun ke dunia entertainment lagi atau Balik nggak? lagi ke dunia entertainment. ya gue sih menyarankan sih, karena maksudnya orang udah pada kangen juga gitu kan, dia tidak bermain sinetron lagi ya. Semoga sih kita lihat aja nih terserahnya Dahlia lah. Ya. Dan Oke. kita doakan juga baik-baik aja ya, karena anaknya masih pada kecil-kecil juga. Iya. Mas Ara ada mau sampaikan nggak buat Terakhir. buat netizen dan lain-lain? Ya paling jangan terlalu mudah percaya dengan berita, kita telah dengan baik ya kan, paling gitu aja sih. Ya. Yang paling penting ya itu tadilah, semoga Doakan kembali aja. menjadi baik-baik Yang aja. terbaik semuanya ya. Kan, doakan Dahlia. Ayo ikutan kuis radio dari FYP, selengkapnya bisa kalian cek di Instagram FYP_trans7. Dan jangan lupa untuk saksikan kita terus Senin sampai dengan Jumat dong, setengah 9 pagi di mana di? FYP. Pada